Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Apotekar Mira Febrina, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia 2. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan saya, yakni kepada Denisha Anggraini dan Wahyuni Amanda Putri Arahap, yang telah membantu dalam pembuatan tugas makalah, serta saya mengucapkan terima kasih kepada Apriliawati Zulfa Mukaroma yang telah membantu dalam pembuatan PPT untuk merangkum materi ini. Video kali ini merupakan video presentasi dari kelompok 1. Di sini kami kelompok 1 akan membahas tentang anatomi dan fisiologi ginjal. Sebelumnya, saya akan mengenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1, di mana anggota kelompok 1 ini terdiri dari Alia Dwi Sandra, Apriliawati Zulfa Mukaroma, Azura Kailazwana, Denisha Anggraini, Desvika Fitriyani Putri, Diantika Rahmayani, Valia Aisyah Salam, Wahyuni Amanda Putri Harahap. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Azura Kailazwana dengan NIM 2001143. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjadi pemateri pertama yang akan membahas tentang ginjal dan anatomi ginjal. Ginjal merupakan organ yang berada di rongga posterior abdomen, terutama berada di daerah retroperitoneum di sebelah kanan dan kiri tulang belakang. Dibungkus lapisan lemak yang tebal, setiap ginjal panjangnya 6-7,5 cm dan tebalnya 1,5-2,5 cm. Pada orang dewasa, beratnya kira-kira 140 gram. Bentuk ginjal seperti biji kacang, dan sisi dalamnya atau hilum menghadap ke tulang punggung. Sisi luarnya berbentuk cembung. Hal ini dikutip dari pernyataan Pierce 2016. Ginjal ini dilapisi oleh lapisan dalam dan lapisan luar, yang mana bagian ginjal yang dalam itu dilapisi oleh kapsula renalis, sedangkan bagian ginjal yang luar itu dilapisi oleh kapsula adiposa. Selanjutnya adalah anatomi ginjal. Anatomi ginjal ini terdiri dari korteks, medula, dan nefron. Korteks ini adalah sejenis bagian terluar pada ginjal yang terletak antara kapsula ginjal dan juga medula ginjal. Fungsi korteks ini pada ginjal adalah sebagai pelindung ginjal itu sendiri. Pada ginjal itu bentuknya tampak agak pucat dan terdapat corpusculi renalis atau Malpighi, tubuli contorti, permulaan tubulus collectus, tubulus contortus proximal, dan tubulus contortus distalis. Selanjutnya ada medula. Terdiri bangunan berbentuk piramid, disebut piramid renalis. Jadi medula ini terdiri dari bangunan yang berbentuk piramid. Ujung piramid akan menjadi calyx minor. Beberapa calyx minor ini akan bergabung menjadi calyx major. Beberapa calyx major bergabung menjadi pelvis renalis dan berlanjut sebagai ureter. Selanjutnya itu ada nefron. Satu nefron itu terdiri dari glomerulus, kapsula Bowman, tubulus corticus proximal, dan tubulus corticus distal, serta collectifus dan juga lengkung Henle. Baik, perkenalkan saya Apriliawati Zulfa Mukaromah, NIM 2001141, ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang nefron. Nefron terdiri dari glomerulus, kapsul Bowman, tubulus contortus proximal, lengkung Henle,
tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus. Glomerulus sebagai tempat penyaringan darah yang menyaring air, garam, asam amino, glukosa, dan juga urea. Kapsul Bowman adalah sebuah kantong atau kapsul yang menyelimuti glomerulus. Tubulus contortus proximal digunakan untuk reabsorpsi urin primer untuk menjadi urin sekunder. Lengkung Henle adalah penghubung antara tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Tubulus contortus distal adalah setelah menjadi urin sekunder, zat-zat yang tidak berguna dilepaskan oleh tubulus distal dan menghasilkan urin sesungguhnya. Tubulus collectivus adalah berbentuk seperti tabung panjang dan sempit yang menampung urin untuk disalurkan ke pelvis menuju ke kandung kemih sebelum akhirnya dikeluarkan oleh tubuh. Selanjutnya yaitu fisiologi ginjal. Fungsi ginjal yaitu mengatur keseimbangan air dalam tubuh, mengatur keseimbangan elektrolit, mengatur keseimbangan asam basa, turut mengatur tekanan darah sebagai erythropoietic system. Fungsi ginjal lainnya adalah menyaring dan membuang limbah seperti racun, garam berlebih, dan urea, yaitu limbah yang mengandung nitrogen hasil dari metabolisme protein. Urea yang terbentuk dalam tubuh akan diangkut melalui darah ke ginjal untuk kemudian dibuang. Mekanisme dasar fungsi ginjal. Pada dasarnya, fungsi utama ginjal adalah membersihkan plasma darah dari zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh dengan cara filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Yang pertama yaitu filtrasi atau penyaringan darah. Filtrasi di glomerulus berlangsung melalui 3 lapisan sel, yaitu lapisan sel endotel capillary, membran basalis, dan lapisan epitel kapsula Bowmani. Kira-kira 1.200 ml darah mengalir melalui ginjal setiap menit atau kira-kira 1/4 dari volume total darah. Darah masuk glomerulus melalui arteriole aferen ke dalam kapiler glomerulus. Dinding kapiler glomerulus sangat permeabel terhadap air dan bahan dengan berat molekul rendah atau BM lebih kecil dari 70.000 yang terdapat dalam plasma. Disaring melalui dinding kapiler dan membran yang menempel erat pada kapsul Bowman, lalu masuk ke dalam ruang Bowman. Dari sini, ultrafiltrat glomerulus atau urin primer masuk ke dalam tubulus proksimal. Dalam ultrafiltrat masih terdapat zat-zat terlarut yang berguna bagi tubuh seperti glukosa, asam amino, klorida, sulfat bikarbonat, fosfat, dan garam-garam lain. Filtrat ini kemudian diteruskan ke tubulus. Selanjutnya yaitu proses reabsorpsi. Proses reabsorpsi tubular terjadi setelah proses filtrasi glomerulus. Pada proses ini, sebagian besar Na+, K+, dan glukosa direabsorpsi secara aktif dari cairan tubular dalam tubulus proksimal, sedangkan air diabsorpsi secara osmotik. Proses reabsorpsi tubular ini dapat berlangsung secara transport aktif maupun transport pasif. Sedangkan untuk transport aktif memerlukan carrier atau pembawa dan energi, dan transport aktif berlaku pada gradien kadar dan gradien listrik. Zat-zat yang direabsorpsi aktif yaitu glukosa, asam amino, Na+, dan K+. Jika permeabilitas urea lebih kecil daripada air, maka banyak urea terdapat dalam urin atau air kencing. Zat seperti kreatinin, inulin, manitol, permeabilitasnya tidak direabsorpsi, jadi 100% terdapat dalam urin. Selanjutnya yaitu reabsorpsi dan sekresi pada lumen tubuli. Pada tubulus proximalis, glukosa, asam amino, dan protein 100% diabsorpsi, sedangkan air, Na+, Cl-, K+, 80% direabsorpsi. Pada pars descendant lobe Henle bersifat sangat permeabel, sehingga tidak ada yang terabsorpsi. Pada pars ascendant tidak permeabel terhadap air, tetapi dapat mereabsorpsi aktif Na+, dan Cl-. Pada tubulus distalis, permeabilitas air
tergantung dengan ADH, Na+, Cl- dapat direabsorpsi secara aktif. Dan pada tubulus distalis dapat mensekresi H+, K+, dan NH3-. Selanjutnya yaitu transport ion-ion pada tubulit. C negatif direabsorpsi pada loop Henle tubal dan tubulus proximalis. K+ disekresi pada tubulus distal. HCO3 negatif direabsorpsi dalam bentuk CO2, sebagian kecil dalam bentuk HCO3. H+ disekresi aktif pada tubulus proximalis bagian distal, dan urea difiltrasi sempurna dan direabsorpsi 40-50%. Kreatinin difiltrasi sempurna, tidak direabsorpsi dan disekresikan di tubulus proximalis. Inulin difiltrasi sempurna, tidak direabsorpsi dan tidak disekresi. Sekian penjelasan dari kelompok 1. Bila ada salah, kami memohon maaf. Sekian, terima kasih.